Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di sini saya Ainul Wasilah dan rekan saya Yasmin Hawa Azahra ingin menyampaikan hasil tugas kami. Sebelumnya judul yang kami sudah cari dari jurnal-jurnal yang kami diskusikan berjudul Tinjauan Proses Penyerapan Gas Karbon Dioksida CO2 menggunakan absorben air H2O pada kolom absorpsi jenis packing. Pendahuluan. Karbon dioksida atau asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. Ia berbentuk gas pada keadaan temperatur dan tekanan standar dan hadir di atmosfer bumi. Karbon dioksida merupakan sumber masalah utama fenomena pemanasan global, yang kini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Salah satu usaha untuk mengendalikan emisi greenhouse gas yang populer saat ini adalah penghilangan CO2 dari flue gas, yang diharapkan dapat menjadi faktor penghambat pemanasan global. Saat ini, teknologi yang paling banyak digunakan dalam pemisahan CO2 adalah absorpsi, menggunakan larutan alkanolamin pada peralatan kontak konvensional berupa kolom unggun tetap maupun tray. Namun, selain membutuhkan ruang yang luas, proses ini memerlukan initial investment cost yang tinggi, dikarenakan pelarut yang digunakan alkanolamin untuk proses ini mahal. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, untuk jurnal yang sudah kami peroleh, variabel bebasnya menggunakan tinggi isian kolom packing, jenis isian kolom, dan waktu kontak dalam menit. Untuk variabel tetapnya, laju alir solvent 1000 mili per menit dan laju alir gas karbon dioksida solid gas 1000 mili per menit. Untuk variabel terikatnya kami penulis menggunakan dalam penelitian ini menggunakan kadar gas karbon dioksida yang terserap dan penurunan tekanan. Lanjut, dan hasil dan pembahasannya. Untuk hasilnya pada penelitian ini diperoleh hasil absorpsi dengan packing pada tabel yang pertama itu hasil dari absorpsi dengan packing, dan untuk tabel yang kedua itu absorpsi tanpa packing. Nah, untuk absorpsi gas karbon dioksida menggunakan kolom absorpsi jenis packing, ini menggunakan pelarutnya air keran yang diukur kadar CO2-nya sebelum digunakan sebagai pelarut. Penelitian ini dilakukan dengan variasi tinggi packing 2 cm, 5 cm, 10 cm, dan 15 cm. Dengan 3 kali run pada setiap tinggi packing. Nah, untuk kolom yang tanpa packing, 3 kali run dengan waktunya 25 menit, 50 menit, dan 75 menit. Nah, ditinjau dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tinggi packing memengaruhi penurunan tekanan pada masing-masing aliran yang masuk ke dalam kolom absorpsi. Semakin tinggi packing yang digunakan, maka pressure drop-nya juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan proses penyerapan CO2, dengan semakin tinggi packing, maka kadar CO2 yang terserap juga akan semakin tinggi.
Hal ini dikarenakan packing di dalam kolom absorpsi tersebut akan menghambat laju alir masing-masing fluida, sehingga akan terjadi kontak yang lebih lama antara pelarut dan gas yang terlarut. Dengan kata lain, luas permukaan masing-masing fluida akan semakin besar. Hal ini menyebabkan semakin tingginya kadar gas karbon dioksida yang terserap ke dalam pelarut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Yasmin Hawazara, dipersilakan. Baik, selanjutnya ke pembahasan. Ditinjau dari hasil penelitian, diketahui bahwa tinggi packing sangat mempengaruhi penurunan tekanan atau pressure drop pada masing-masing aliran yang masuk ke dalam kolom absorpsi. Semakin tinggi packing yang digunakan, maka pressure drop juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan proses penyerapan CO2, dengan semakin tinggi packing, maka kadar CO2 yang terserap juga akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan packing di dalam kolom absorpsi akan menghambat laju alir masing-masing fluida, sehingga akan terjadi kontak yang lebih lama antara pelarut dan gas terlarut. Dengan kata lain, ruas permukaan masing-masing fluida akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan semakin tingginya kadar gas karbon dioksida yang terserap ada hubungan dengan penyerapan CO2 menggunakan packing. Next. Min, tadi di aku putus-putus tahu, gimana dong? Suara aku. Iya, udah ada pemberitahuan 10 menit lagi di Zoom-nya, Ais. Terus gimana dong? Mau diulang lagi berarti dari baik. Dari awal. Uh, Dari awal. Yang bagian ini dipotong aja ya, Min, nanti. Oh, maksudnya ulang lagi, aku ngomong ulang lagi dari awal. Oh, ya udah. Yang aku kan udah oke nih, cuman yang tadi kan yang akhir-akhir ya udahlah itu mah. Iya. Ya udah, langsung mulai, Min. Aku mau mute dulu. Bismillah. Ya. Baik, selanjutnya pembahasan. Ditinjau dari hasil penelitian, diketahui bahwa tinggi packing sangat mempengaruhi penurunan tekanan pada masing-masing aliran yang masuk ke dalam kolom absorpsi. Semakin tinggi packing yang digunakan, maka pressure drop juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan proses penyerapan CO2, dengan semakin tinggi packing, maka kadar CO2 yang terserap juga akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan packing di dalam kolom absorpsi akan menghambat laju alir masing-masing fluida, sehingga akan terjadi kontak yang lebih lama antara pelarut dan gas terlarut. Dengan kata lain, luas permukaan masing-masing fluida akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan semakin tingginya kadar karbon dioksida yang terserap ke dalam pelarut. Next. Selanjutnya, itu ada penyerapan CO2 menggunakan packing. Ini merupakan hubungan variabel bebas terhadap CO2 yang terabsorpsi. Jadi pada gambar tersebut, itu adalah hubungan antara waktu dengan kontak kadar CO2. Di grafik ini menunjukkan hubungan antara waktu kontak dengan kadar CO2 yang diperoleh pada setiap peran untuk setiap tinggi packing. Semakin lama waktu kontak, maka semakin tinggi kadar gas CO2 yang terserap oleh solvent. Pada setiap waktu kontak, kadar CO2 terabsorpsi tertinggi diperoleh pada waktu kontak terlama, yaitu 75 menit. Hal ini dikarenakan solvent akan lebih sering bersentuhan dengan solut gas, sehingga difusi gas ke dalam solvent lebih baik menyebabkan kadar CO2 di dalam solvent semakin tinggi. Next.
Selanjutnya gambar kedua, yaitu dia menampilkan hubungan antara tinggi packing dengan kadar CO2 rata-rata yang diserap di ukuran 2 cm, kadar CO2 rata-rata yang diserap oleh solvent yaitu sebesar 14,23 mg per liter. Pada tinggi packing 5 cm, kadar CO2 yang diserap yaitu 15,84 mg per liter, dan pada tinggi 10 cm, kadar CO2 yang terserap yaitu 18,48 mg liter, dan pada tinggi packing 15 cm, kadar CO2 rata-rata yang diserap oleh solvent adalah 23,91 mg per liter. Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa kadar CO2 terserap berbanding lurus dengan tinggi packing. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang akan dilalui masing-masing fluida semakin besar, di mana semakin tinggi packing, maka waktu kontak aliran fluida semakin lama, sehingga proses penyerapan semakin baik, atau CO2 yang berdifusi ke dalam solvent semakin banyak. Semakin banyak laluan packing yang harus dilalui oleh fluida, maka waktu tinggal di dalam kolom absorpsi semakin lama dan proses penyerapan semakin baik. Next. Baik, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.